Di episode sebelumnya, rombongan Thorfinn sudah sampai di Pulau Shetland, tapi mereka menemukan banyak sekali mayat manusia di sini. Dan Thorfinn mencoba mengecek ke dalam pulau siapa tahu masih ada bajak laut di sini. Tapi sebelum itu, mari kita melihat keadaan Sigurd. Sigurd sekarang sudah mulai berlayar dan setelah beberapa hari, mereka akhirnya sudah sampai di Faroe Island. Sigurd mendengar kabar kalau Leif ada di sini, jadinya Sigurd singgah di pulau ini. Sigurd bertanya ke warga lokal, dan kebetulan orang yang ditanyai Sigurd adalah temannya Leif. Sigurd memperkenalkan dirinya adalah adik iparnya Leif. Teman Leif mengkonfirmasi kalau Leif memang baru saja menginap di sini. Tapi keesokan harinya Leif langsung berangkat lagi dan kejadian itu sudah 2 hari yang lalu. Sigurd akhirnya tahu kalau reputasi Leif sebagai pelaut memang benar adanya. Padahal jarak keberangkatan Sigurd hanya 1,5 hari. Tapi sekarang Sigurd sudah tertinggal setidaknya 2,5 hari. Sigurd langsung pamit dan mengajak rekan-rekannya segera naik ke atas kapal. Tapi rekan-rekan Sigurd ingin istirahat sejenak di sini. Dan warga lokal juga pasti akan menerima Sigurd karena dia adalah saudaranya Leif. Tapi Sigurd menolaknya dengan halus dan Sigurd ingin segera pergi menyusul ke Shetland. Akhirnya Sigurd dan rombongannya mulai berlayar lagi. Dan menurut temannya Leif, Sigurd terlihat seperti orang yang kasar. Tapi ternyata sikapnya Sigurd cukup baik. Berpindah ke kapalnya Sigurd. Akhirnya nama dari beberapa kru kapalnya Sigurd terungkap. Pria yang agak gendut ini bernama Olem, dan yang memakai kupluk bernama Teken. Olem berkata ke Sigurd kalau mereka mustahil bisa mengejar kapalnya Leif. Tapi Sigurd sudah bertekad akan mengejar Thorfinn. Dan Sigurd memarahi rekan-rekannya karena tidak becus mengurus navigasi kapal. Olem merasa mereka sudah melakukan yang terbaik. Tapi Olem juga sadar kalau lawan mereka adalah Leif, si orang beruntung. Olem yakin angin dan ombak pasti akan berpihak kepada Leif. Tapi sekali lagi Sigurd tidak mau menyerah. Dan jika pengejaran ini berhasil, maka Sigurd akan menjadi orang yang lebih disegani lagi. Dan itu akan menjadi sesuatu yang bagus untuk Sigurd. Sigurd mulai merasakan arah angin yang mulai berubah. Dan Sigurd memerintahkan temannya untuk mengubah arah kapal menuju ke kiri. Tapi yang terjadi malah kapal ini berbelok ke kanan. Sigurd makin emosi dan Sigurd harus buang-buang waktu untuk mengajari teman-temannya ini. Kalau dilihat dari situasinya sih, kayaknya Sigurd bakal ketinggalan lebih jauh. Lupakan dulu tentang Sigurd dan kita kembali lagi ke Shetland tempat Thorfinn berada saat ini. Thorfinn memeriksa salah satu rumah dan Thorfinn merasa terpukul karena menemukan banyak mayat manusia di sini. Bahkan wanita dan anak kecil juga ikut dibunuh. Dari sini Thorfinn merasa ini bukanlah perbuatan penjarah budak. Setelahnya Thorfinn keluar dari rumah dan melihat-lihat sekitar. Thorfinn tidak merasakan hawa kehadiran manusia di sekitar sini. Dan mungkin saja semua orang sudah tewas. Tapi tiba-tiba Thorfinn melihat ada yang bergerak di sekitar tumpukan kayu. Thorfinn yang penasaran langsung berlari ke sana untuk melihatnya dari dekat. Dan pergerakan Thorfinn ini dilihat oleh teman-temannya yang menunggu di kapal. Thorfinn KW bertanya apa mereka harus ikut Thorfinn masuk ke dalam pulau. Tapi menurut Einar lebih baik mereka menunggu saja di kapal. Dan jika nanti terjadi pertarungan, Einar yakin mereka hanya akan mengganggu Thorfinn. Jadi serahkan saja semuanya kepada Thorfinn. Guthrid yang penasaran lalu bertanya ke Einar apa Thorfinn itu orang yang kuat. Einar sendiri belum pernah melihat Thorfinn yang bertarung dengan serius. Tapi Einar percaya kalau Thorfinn ini dulunya adalah tentara pasukan Raja Canute. Dan dari segi tekad dan keberanian bisa dibilang Thorfinn ini salah satu yang terbaik. Meskipun masih muda, tapi Thorfinn ini sudah melewati banyak sekali pertarungan.
Gudrid merasa kagum mendengarnya, dan faktanya Thorfinn dan Gudrid ini masih seumuran. Ditambah lagi tinggi badan mereka berdua juga mirip-mirip. Sepertinya Gudrid mulai memperhatikan Thorfinn, dan Gudrid bertanya lagi, apa dulunya Thorfinn juga membakar desa seperti ini? Einar tidak menjawabnya dan Einar memasang wajah yang serius. Gudrid baru sadar dia salah memberikan pertanyaan. Gudrid mencoba meluruskan pertanyaan tadi, tapi tiba-tiba Thorfinn KW berkata kalau sepertinya ada orang yang masih hidup di pulau ini. Dari kejauhan dia melihat Thorfinn yang menemukan sesuatu, tapi ternyata itu adalah seekor anjing. Anjing ini terlihat sangat marah dan ada bekas luka bakar di kepala dan badannya. Anjing ini bersiap menyerang Thorfinn, tapi Thorfinn mencoba mengatakan kalau dia bukanlah musuh. Dan Thorfinn bertanya ke anjing ini apa ada orang lain yang selamat. Tapi anjing ini malah semakin marah. Thorfinn mulai menutupi tangannya dengan jaket yang Thorfinn gunakan. Dan setelahnya anjing ini langsung melompat dan menggigit tangannya Thorfinn. Untung saja Thorfinn sudah menutupi tangannya dengan jaket. Anjing ini terus menggeram, tapi Thorfinn sekali lagi mengatakan ke anjing ini kalau dia bukanlah musuh. Dan Thorfinn meminta anjing ini untuk tidak takut. Sepertinya perasaan Thorfinn tersampaikan, dan anjing ini mulai jinak dan melepaskan gigitannya. Anjing ini mulai akrab dengan Thorfinn dan anjing ini seperti menuntun Thorfinn ke suatu tempat. Thorfinn paham kalau ada orang yang selamat di tumpukan kayu ini, dan Thorfinn langsung memanggil Einar untuk datang ke sini. Setelah Einar datang, mereka berdua langsung mendorong kayu yang ada di sini. Dan ternyata di bawah tumpukan kayu itu ada pintu menuju ke gudang bawah tanah. Thorfinn langsung membukanya dan Thorfinn menemukan seorang wanita yang sedang menyusui anaknya yang masih bayi. Ternyata ini adalah wanita yang di chapter sebelumnya mencoba kabur dari para bajak laut. Ternyata dia masih selamat walaupun terkena beberapa anak panah. Dan dia berhasil bersembunyi di sini sampai saat ini. Tapi wanita ini masih dalam mode bertahan dan dia menodongkan pisau ke arah Thorfinn. Thorfinn mencoba menenangkan wanita ini dan Thorfinn menjelaskan kalau dia adalah temannya Leif. Thorfinn mengajak wanita ini untuk keluar dan melakukan pengobatan. Dan Thorfinn meminta Einar untuk memanggil bala bantuan. Sepertinya wanita ini merasa lega karena yang datang menemuinya bukanlah orang yang jahat. Dan karena sudah lemas, wanita ini langsung menjatuhkan pisau di tangannya. Wanita ini terlihat akan ambruk dan Thorfinn membantu menahan wanita ini supaya tidak jatuh. Tapi Thorfinn baru tahu kalau ada beberapa anak panah yang tertancap di punggung wanita ini. Thorfinn melihat wajah wanita ini yang semakin pucat. Setelahnya wanita ini memberikan anaknya kepada Thorfinn. Dengan nafas yang terengah-engah, wanita ini berkata kalau nama anak ini adalah Karli. Thorfinn menerimanya dan Thorfinn berkata, "Jangan khawatir, kau sudah melindungi anak ini. Dan sekarang dia akan aman." Wanita ini masih memandangi anaknya, tapi tidak berselang lama wanita ini menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa menit setelahnya, Einar sudah kembali ke sini bersama yang lainnya. Mereka mendengar suara tangisan bayi dan Einar bertanya apa yang sudah terjadi. Thorfinn berkata wanita ini terus melindungi anaknya selama beberapa hari dan terus menahan rasa sakit di tubuhnya. Sampai akhirnya mereka diselamatkan. Tapi wanita ini sudah tidak kuat lagi dan dia meninggal dunia. Sungguh ibu yang luar biasa. Setelahnya mereka membuatkan kuburan yang layak kepada semua orang yang mati di sini. Dan terlihat anjing tadi juga ikut melepas kepergian majikannya. Thorfinn merasa anjing ini adalah anjing yang setia. Thorfinn KW bertanya apa yang akan mereka lakukan kepada bayi itu. Tidak mungkin mereka akan membawanya sampai ke Yunani. Menurut Thorfinn, mereka harus mencari orang yang mau merawat bayi ini. Jika tidak, ibunya pasti tidak akan beristirahat dengan tenang.
Tapi sebelum itu, sepertinya mereka harus mengganti celana Carly terlebih dulu. Carly mulai menangis, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah Thorfinn bisa mencarikan ibu baru untuk anak ini? Apakah Gudrid bisa merawat Carly untuk sementara? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.